kita kembali akan berdialog dengan Pak Abdullah, Humas dari Mahkamah Agung. Pak Abdullah, kita ingin tahu nanti denda ataupun katakanlah hukuman hukuman selama seumur hidup bagi koruptor 100 miliar ini akan seperti apa aplikasinya, Pak? Apakah ketika ketuk palu langsung semua yang korupsi 100 miliar merugikan 100 miliar akan dihukum seumur hidup, Pak Abdullah? Ya, terima kasih. Mahkamah Agung pada tahun 2020 ini telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan, ya, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi, ya. Sebagai landasan filosofinya yaitu, ya, penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perma ini juga memberikan tujuan agar menghindari disparitas, ya, perkara yang memiliki karakter serupa. Ini diperlukan pedoman pemidanaan, jangan sampai terjadi nanti perkara yang serupa ini ada disparitas pemidanaannya, sehingga inilah pentingnya pedoman ini dibuat oleh Mahkamah Agung. Pak, berbicara soal pedoman ini, Pak, apakah nantinya hukuman ini akan langsung diterapkan bagi mereka yang memang terbukti melakukan korupsi sebesar 100 miliar rupiah atau lebih, atau masih melihat peran-peran mereka dalam tindak pidana korupsi tersebut, Pak? Ya, di dalam pasal 6 ayat 1 itu sudah disebutkan secara jelas bahwa kategori itu di pasal 2 yaitu ada sangat paling berat, sedang dan ringan. Jadi itu sudah ada kategorinya. Terhadap pasal 3 ini diatur dalam pasal 6 ayat 2, yaitu ada kategori paling berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Itu sudah ada kategori-kategori dan lampiran-lampiran yang menjadi dasar untuk memasukkan tindak pidana itu masuk kategori yang mana, gitu ya. Jadi mulai tingkat kesalahannya tinggi atau sedang, itu sudah ada. Kemudian berapa kerugian negara yang ditimbulkan, kemudian berapa yang dinikmati, berapa yang dikembalikan, itu semuanya sudah diatur di sana. Disinilah prinsip keadilan itu diterapkan di sana. Kita ingin semua prinsip keadilan diterapkan begitu ya, Pak, dalam proses penegakan hukum. Tapi kita ingin tahu, Pak, masyarakat awam ingin tahu nih, Pak, ini orang-orang yang seperti apa, Pak? Contoh kasusnya, konkretnya akan dihukum seumur hidup untuk kasus korupsi yang seperti apa, Pak? Apa yang misalnya dia lakukan, Pak? Ya, masalah kasus ini kan semua kasus kasuistis, tidak ada yang sama persis. Makanya itu dikatakan sebagai perkara yang serupa. Jadi bukan berarti sama persis, ya. Kemudian perkara apa yang masuk kategori 100 miliar ke atas? Ya kita lihat lah dalam pembuktian negara dirugikan berapa secara real, kan gitu ya. Kerugian itu akan masuk di komponen-komponen pertimbangan hakim nantinya. Jadi itu tidak kemudian secara matematik kalau sudah sekian itu pasti sekian. Itu tergantung pada pembuktian dan tetap menghormati prinsip kemandirian hakim. Pak, jadi bisa nggak kita katakan begini, Pak, kalau ada seseorang yang korupsi sebesar 100 miliar rupiah merugikan negara sebesar juga 100 miliar rupiah, tetapi belum tentu dong berarti dia nanti akan diumur seumur hidup. Artinya bisa seperti itu dong, Pak, logikanya, Pak? Masalah belum tentu, itu kan tergantung hakimnya. Sedangkan hakim sudah diberikan perma sebagai pedoman. Tentunya semua hakim ya akan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung. Dan ini sudah diundangkan bertanggal 24 Juli kemarin. Baik. Baik. Terima kasih Pak Abdullah atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Humas dari Mahkamah Agung. Pemirsa, pakar hukum pidana Tengku Nasrullah mengatakan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 atau Perma tentang hukuman pidana seumur hidup bagi koruptor menjadi kegelisahannya saat ini.
Kapasitas saya sebagai akademisi dan pengamat hukum selama ini, sudah lama saya teriak-teriak tentang disparitas rasa keadilan dalam penanganan kasus korupsi. Ada disparitas rasa keadilan waktu dilakukan penyidikan dan penuntutan. Misalnya, antara ada 3 lembaga yang berwenang menyidik, yaitu polisi dan jaksa satu lagi KPK. Di situ hukum acaranya sudah menimbulkan disparitas rasa keadilan. Belum lagi kemudian dalam putusan hakim. Ya. Kita lihat kasus yang sama korupsi, sama-sama korupsi 100 miliar atau 20 miliar lah kita ini. Kemudian ada yang dihukum 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 12 tahun. Beda-beda, padahal sama dampaknya, perbuatannya, jenis perbuatannya sama. Ini saya sudah lama teriak, baik di kampus, di UI dulu waktu saya masih sebagai dosen sebelum pensiun, maupun di berbagai kesempatan saya ceramah pendidikan dan lain-lain. Saya sampaikan hukum tidak boleh begini. Nah, alhamdulillah kerisauan saya, protes-protes saya, kritik-kritik saya selama ini direspon oleh Mahkamah Agung dalam bentuk produk ini. Mungkin ini juga banyak masukan dari berbagai pihak.